Seorang lansia pingsan saat mengantre bantuan langsung tunai BBM di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lansia ini kelelahan karena berdiri untuk mengantre selama berjam-jam demi uang Rp500.000. Di Kecamatan Ciampea, BLT dibagikan kepada 11.000 penerima manfaat. Pemerintah menyalurkan BLT subsidi BBM sebesar Rp500.000 untuk bulan September dan Oktober. Namun masih dipotong karena diwajibkan membeli paketan sembako sebesar Rp200.000 yang diadakan tiap desa. Warga desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah harus mengantre berjam-jam untuk mencairkan BLT subsidi BBM. Warga berdatangan sejak subuh sebelum loket dibuka. Beberapa warga datang dengan membawa anak mereka padahal harus berdesak-desakan dan berdiri lama. Namun di desa Sangkanayu masih ada 10% warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Warga Kota Medan, Sumatera Utara, penerima manfaat BLT subsidi BBM mengaku besaran BLT tidak sebanding dengan kenaikan harga yang disebabkan naiknya harga BBM bersubsidi. Kalau bisa ditambah lah gitu harapan awak. Kalau segini kan ibaratnya kalau yang banyak anaknya ini kan kerjaannya pun kadang-kadang ada, kadang tidak ya kan. Warga juga harus mengantri berjam-jam untuk mengambil BLT. Meski panitia kewalahan, semua penerima manfaat BLT dapat tertangani. Melanda sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Akibatnya ratusan pengunjung dan karyawan dievakuasi keluar gedung. Kebakaran menyebabkan ratusan pengunjung dievakuasi. Sempat terjadi kepanikan di dalam mal, namun masih bisa diawasi oleh petugas. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa, Ketua Dewan Pers sekaligus cendekiawan Profesor Azumardi Azra meninggal dunia pada siang tadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Almarhum Azumardi Azra menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 12.30 waktu Kuala Lumpur bertempat di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia. Penyebab wafatnya cendekiawan yang lahir di Sumatera Barat 4 Maret 1955 silam dikarenakan kelainan jantung. Sebelumnya ia sempat mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Serdang sejak tanggal 16 September lalu. Jenazah Profesor Azumardi Azra rencananya akan dipulangkan ke tanah air. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka Ketua Dewan Pers Azumardi Azra, kami telah terhubung dengan rekan kami Nata Arman yang berada di sana. Nata, kapan jenazah akan tiba di tanah air?
Ya, Nisa dan juga pemirsa, terkait dengan suasana di rumah duka almarhum Profesor Azumardi Azra di perumahan Puri Laras 2, Tangerang sudah terpantau ramai dari kerabat maupun dari keluarga yang berdatangan untuk melayat. Dan terlihat juga karangan-karangan bunga yang dijajarkan di pekarangan rumah almarhum. Dan untuk kepulangan sendiri ini memang tadi berdasarkan dari keterangan dari pihak keluarga, untuk saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut, namun sedang diupayakan karena dari pihak KBRI juga sedang mengupayakan terkait dengan pemulangan, dan rencananya apabila berjalan dengan lancar maka esok hari akan dilakukan pemulangan jenazah dan akan dimakamkan di TMP Kalibata, yakni di Blok Z. Dan almarhum yang kerap disapa Profesor Azra ini terkenal dengan kecerdasannya yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan serta menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. Dan seperti diketahui bahwa Profesor Azumardi Azra ini meninggal dunia pada pukul 12.30 waktu setempat akibat kelainan pada jantung dan sempat terpapar COVID-19 seperti itu, yang sedang menjalani perawatan di RS Serdang, Selangor, Malaysia. Dan almarhum ini berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan menghadiri undangan acara dari ABIM atau Angkatan Belia Islam Malaysia pada tanggal 17 September nanti. Namun ketika sedang melakukan perjalanan menuju ke Malaysia, ketika dalam perjalanan terjadi sesak napas dan juga batuk-batuk, maka diberikan pertolongan dalam pesawat berupa pemberian oksigen. Setelah landing sampai di Malaysia, maka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Dan setelah dilakukan perawatan sejak tanggal 16 kemarin, diketahui bahwa Tuhan berkata lain, dan siang tadi pukul 12.30 almarhum meninggal dunia. Dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio, Anissa. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari rumah duka Azumardi Azra di Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. 10 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Pejagan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga akibat asap pekat dari pembakaran semak-semak di pinggir tol yang menutupi pandangan pengendara. Tabrakan beruntun terjadi di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan sekitar 10 kendaraan terdiri dari beberapa minibus dan truk box. Kondisi macet parah mulai dari rest area 252 dari Kanci arah Brebes sebelum Pemalang. Setelah Pejagan, dikabarkan 1 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Sementara penyebab kecelakaan diduga akibat asap pekat dari pembakaran semak-semak di pinggir tol yang menutupi pandangan pengendara. Seperti apa situasi terkini di tempat kejadian kecelakaan beruntun di Tol Pejagan Pemalang? Kami telah terhubung dengan rekan kami Yunibar yang berada di sana. Yunibar, bagaimana dengan proses evakuasi saat ini? Ya, hingga petang ini evakuasi kecelakaan beruntun sebuah kendaraan di ruas Tol Pejagan Pemalang kilometer 252 masih berlangsung. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengawasi bangkai-bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kecelakaan ini disebabkan adanya kebakaran ilalang yang ada di sekitar ruas Tol Pejagan hingga mengakibatkan pandangan pengemudi terbatas dan sangat pekat sekali tidak terlihat hingga terjadi kecelakaan beruntun di jalur satu arah menuju Semarang. Dan di samping saya ada Kaur Binop Satlantas Polres Brebes, Ibda Saiful, yang akan menjelaskan kronologi kejadian. Pak Saiful, bisa dijelaskan Pak kronologi kejadian? Ya, izin saya mewakili Kasat Lantas Polres Brebes, saya Ibda Saiful Kaur Binop, menyampaikan bahwa kaitan kronologis kejadiannya pada awalnya sekitar pukul 14:40 dari Selantas dihubungi pihak PPTR adanya kecelakaan beruntun. Untuk kaitan dengan kronologis masih dalam proses penyelidikan apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan beruntun di tol kilometer 253. Saat ini kondisi korban ada berapa orang yang meninggal dunia? Untuk kondisi korban masih dalam pendataan oleh Kasat Lantas bersama pihak Jasa Raja di Rumah Sakit Mutiara Bunda. Kalau penyebab Pak sudah dipastikan? Untuk penyebab kecelakaan beruntun di ruas jalan tol masih dalam proses penyidikan oleh unit Gakum. Pak, ini kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih ada sekitar 5 kendaraan yang masih belum diangkat. Ini kesulitan evakuasinya seperti apa, Pak? Bisa dilihat secara langsung untuk kaitan evakuasi masih berlangsung. Ada 4 kendaraan dari kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Proses evakuasi tidak ada kendala, hanya bergantian kaitan dengan alat untuk evakuasinya saja. Untuk arus lalu lintas sendiri, Pak? Untuk arus lalu lintas bisa kita monitor secara langsung, masih terpantau ramai lancar dari pihak Satlantas ataupun dari PPTR
tetap melakukan kaitan dengan pengaturan arus lalu lintas. Antisipasi terhadap kebakaran serupa yang bakal terjadi seperti apa nanti, Pak? Untuk kedepannya saya minta kepada pihak terkait kaitan dengan PPTR untuk lebih meningkatkan kaitan dengan patroli di ruas jalan tol supaya apabila ada kejadian bisa diminimalisir. Ya, Anissa, dari informasi dari Jasa Harja, kami mendapatkan info bahwa 1 orang meninggal dunia dan sekitar 12 orang mengalami luka ringan dan sedang. Anissa. Baik Yunibar, bisakah Anda berjalan berkeliling tempat kejadian perkara agar kami dan pemirsa di rumah juga lebih mengetahui seperti apa terjadinya kecelakaan dan bisa Anda jelaskan juga bagaimana situasi di jalur sebaliknya? Ya, baik. Dan ya, ini adalah kendaraan yang diduga pengemudi meninggal dunia. Ini adalah sebuah mobil Honda Civic dari arah begini kalau nggak salah karena artinya nomor AG. Kondisi sangat rusak parah ini. Lagi dilakukan evakuasi dari tim derek dari ruas tol Pejagaan Pemalang. Untuk arus lalu lintas sendiri saat ini karena pada saat proses evakuasi hanya 1 lajur yang digunakan untuk melintas kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang hingga ada ketersendataan kendaraan. Untuk arus sebaliknya masih relatif ramai lancar. Anissa. Yunibar, sejauh ini berapa jumlah total korban dari 10 kendaraan selain 1 korban yang meninggal dunia? Dari Jasara Harja, 1 orang korban meninggal dunia, kemudian 15 orang mengalami luka ringan dan sedang. Baik. Ini korban yang meninggal dunia, ini pengemudi sendirian berada di mobil. Baik. Kemudian Baik, Yunibar, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali lagi bersama Anda dari lokasi kejadian perkara. Kita jangan tutup dulu ref reportnya. Setelah jeda, Yunibar, kita akan kembali bergabung bersama Anda di tempat lokasi kejadian kecelakaan beruntun